Term pada hakikatnya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, term berdasarkan konotasi. Konotasi term dapat dibedakan antara lingkungan hakikat dan lingkungan sifat, yang masing-masing terdiri atas term konkret dan term abstraknya. Hal ini dapat dijelaskan dalam 4 hal. Yang pertama, lingkungan hakikat, yaitu term yang mempunyai persamaan satuan dalam satu makna, tanpa ada perbedaan tingkat menurut hakikatnya. Misalnya manusia. Term dalam lingkungan hakikat ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, hakikat konkret dan juga hakikat abstrak. Lingkungan sifat, itu term yang di dalamnya ada perbedaan tingkatan. Misalnya, kata berbadan. Arti yang terkandung dalam term ini terdapat suatu perbedaan kekuatan dan kelemahan. Term dalam lingkungan sifat dibagi menjadi 2 macam, yaitu sifat konkret dan juga sifat abstrak. Kedua, term berdasarkan denotasi. Berdasarkan denotasi term dapat dibedakan term yang bersifat umum disebut term umum dan term yang bersifat khusus disebut dengan term khusus. Term umum yaitu mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjuk tiada terkecuali. Term ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu term universal atau sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, misalnya organisme, manusia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kolektif. Sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk kepada suatu kelompok tertentu, misalnya bangsa Indonesia, bangsa Amerika, mahasiswa Indonesia, mahasiswa Bandung, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada term khusus, yaitu hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian atau suatu hal. Term khusus juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu partikular, yaitu sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Misalnya, sebagian manusia, ada mahasiswa, sebagian yang hidup di udara, dan lain-lain. Lalu singular, sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk pada satu hal atau suatu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota. Misalnya, Presiden pertama Republik Indonesia, seorang proklamator yang menjadi presiden, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, term berdasarkan predikabel. Predikabel adalah cara menerangkan sesuatu. Predikabel dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu genus, spesies, diferensia, proprium, dan juga aksiden. Soal nomor 2 yaitu jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir dan bagaimana cara menghindarinya. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Sesat pikir ini banyak sekali macamnya yang dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu sesat pikir formal dan sesat pikir informal. Cara untuk terhindar dari logical fallacy yaitu dengan benar-benar memahami konteks sebelum berargumen, bisa dengan melakukan riset berulang kali dari sumber yang benar-benar kredibel.